Baik, Kang Pipin, kita lanjutkan perbincangan. Tadi kalau kata Mas Adi, kalau misalnya iman politik dari Kang Pipin dan juga teman-teman di PKS goyah, ya mendingan bubar aja nih partai politik nih. Di Karena PKS memang adanya aman tuh. di PKS adanya aman. Tapi bagaimana peluang sebenarnya dari PKS sendiri kan melihat di Sumatera Utara sudah bisa merapat ke Kim. Ya mungkin aja kan pasti peluang di Jakarta juga bisa merapat juga ke Kim. Yang pertama, kalau misalnya PKS punya tiket, golden ticket, bahwa bisa mengusung Pak Anies Baswedan, satu partai, maka itu sudah sejak awal kita lakukan. Tetapi kami harus sampaikan PKS 18 dari 22, kurang 4. Ya. Kami sudah berikan nih tiket 18 ini. Ya. Dan kemudian kita serahkan ke Mas Anies. Mas Anies, kita sudah ikhtiar, silahkan Mas Anies cari 4 kursi lagi supaya bisa berlayar. Jadi iman politik ini ya saya kira kita harus kasih deadline secara rasional. PKS tentu ingin calon yang diusungnya bisa berlayar dan bisa menang gitu. Dan kita sebetulnya sudah berikhtiar pasangan Anies Sohibul Iman ini kami sudah sampaikan ke partai politik dan sudah ada lampu hijau bahwa oke, tidak ada penolakan, kita bisa jalan gitu. Tetapi ketika kami mendengar bahwa hari ini ya dari beberapa partai lah seperti Nasdem, PKB mulai untuk memberikan sinyal bahwa ini tidak bisa berlayar, Pak, ada kemungkinan tidak mendukung Mas Anies, tentu kami harus membuat antisipasi plan B-nya apa yang harus kita siapkan kalau ini tidak bisa berlayar. Jadi kami sudah berikhtiar tidak hanya ke Nasdem, PKB, kemudian kami juga tawarkan ke PSI, ke Perindo, dan juga kepada PDIP supaya ini bisa berlayar. Nah sekali lagi bagi kami ini ikhtiar yang kita akan lakukan, tetapi kita akan memberikan tenggat waktu. Kenapa? Kami tidak mau politik sudden death, di mana kami nanti di peta kompli, akhirnya calon kami tidak bisa berlayar gitu. Tentu semua partai politik ingin kadernya bisa berlayar, apalagi PKS adalah juara di DKI Jakarta. Kami tentu berharap bahwa calon yang diusung oleh PKS salah satunya adalah bisa gubernur atau wakil gubernur. Termasuk kami tawarkan kepada Mas Anies, Mas Anies kalau mau berkenan menjadi kader PKS ini akan lebih baik. Atau yang kedua, nggak apa-apa nanti wakilnya dari PKS. Supaya apa? Supaya amanah dari rakyat Jakarta ini bisa terpenuhi. Ya. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ikhtiar ini akan terus dilakukan. Kita akan lihat ketika mendengarkan informasi bahwa dari Nasdem, dari PKB memberikan sinyal bahwa tidak mendukung Mas Anies, tentu kami berpikir bahwa bagaimana solusinya agar ke depan pasangan yang akan kita usung ini bisa berlayar dan bisa menang. Kang Pipin, plan B itu sejauh mana ya kalau bisa dikatakan prosentasenya begitu? Ya plan B ini ya setiap partai politik saya kira kita dalam hidup juga tentu akan menentukan plan A-nya seperti apa, plan B-nya. Dan di berbagai pilkada saya kira itu juga sudah disiapkan. Jadi komunikasi waktu pilpres juga kita sudah siapkan. Dan saya kira komunikasi dengan berbagai pihak, kami bersyukur PKS karena sebagai pemenang pileg di Jakarta, berbagai partai politik membangun komunikasi dengan kami. Dan kami, Presiden PKS ya, selalu mengatakan bahwa silaturahim kebangsaan dibangun, kemudian membangun komunikasi politik dengan siapapun ya, sehingga ada yang menawarkan pasangan calon kalau misalnya ini tidak berlayar maka kita akan siapkan dan sebagainya. Nah itu plan B ini sudah disiapkan, tetapi tadi sekali lagi bahwa prioritas utama kami ada di aman, jadi Anies Sohibul Iman yang selalu kami lakukan. Tetapi tadi sekali lagi memang pimpinan sudah memberikan tenggat waktu di awal Agustus ini. Kita berharap Mas Anies Baswedan menggenapi dari 18 menjadi 22. Jadi tinggal kurang 4 lagi. Jadi tentu saya kira kita harus fair bahwa partai politik punya mekanisme, PKS punya mekanisme syuro di Badan Pekerja Musyawarah untuk menentukan ke depan siapa yang akan diusung. Dan sebelumnya kita sudah memutuskan Mas Anies untuk berlayar, tetapi kalau kurang tidak bisa berlayar, tentu kami juga akan mempertimbangkan opsi lain. Apakah
diperpanjang waktu untuk tenggat buat Mas Anies, atau waktunya. ada opsi lain yang membuat calon yang akan kita usung bisa berlayar. Ya, kami juga bertanya kenapa susahnya untuk Mas Anies menggenapkan 4 kursi ya dari 18 menjadi 22 itu, 22. sehingga kami juga bertanya-tanya kenapa PKB dan Nasdem misalnya mempertimbangkan untuk tidak mendukung Mas Anies Baswedan. Disitulah PKS bertanya-tanya dan berusaha untuk menanyakan ke beberapa partai itu, dan sampai saat ini kami belum mendapatkan jawaban yang firm kenapa surat rekomendasi di mana partai-partai, di mana daerah-daerah yang lain sudah keluar, sedangkan untuk Jakarta sampai saat ini belum Di Jakarta keluar. belum. Oke. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau dari Kang Pipin aja masih bertanya-tanya, tapi kalau Mas Adi sendiri bisa mungkin memprediksi apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan begitu ya untuk Nasdem dan juga PKB benar-benar langsung saja mengusung Anies. Pertimbangan apa kira-kira kalau dari Mas Adi boleh memprediksi? Yang paling mungkin bisa disampaikan itu soal pertimbangan kemungkinan berkoalisi dengan Kim 5 tahun yang akan datang. Jadi karena Kim ini adalah yang terafiliasi dengan kubu Prabowo dan Gibran, kalau kemudian menyebut salah satu syarat jangan berkoalisi dengan orang yang dianggap sebagai oposisi, antitesa dari pemerintah, di situ ada Anies Baswedan, maka bukan tidak mungkin PKB dan Nasdem juga akan melunturkan sikap politik mereka yang sejak awal sudah memberikan dukungan politiknya ke Anies. Kan itu syarat atau uji coba loyalitas. Ini kan bagi saya sangat lumrah dalam politik. Tinggal sebenarnya apakah partai-partai yang sejak awal sudah mendukung Anies ini akan menerima tawaran itu atau tidak. PKB paling awal mendeklarasi, setelah itu PKS, setelah itu Nasdem. Padahal kalau mau jujur ini sebenarnya, kalau bicara di atas kertas, Anies sudah bisa berlayar. Udah. Apalagi yang ditunggu sih, kan begitu jalan ceritanya. Cuman kalau tiba-tiba ada godaan dari surga, dalam tanda kutip, dan itu semuanya sangat indah, masuk menteri, jadi kabinet, dan seterusnya. Apalagi dukung Anies juga belum tentu ada faedahnya secara politik, belum tentu menang, harus kampanye, harus door to door. Ini yang kemudian Anda membuat mengatakan partai logistiknya, ini yang kemudian membuat partai-partai harus berpikir realistis. Baru kemarin mereka menghadapi pilpres dan pemilu secara serentak, babak belur, kalah pula, dan ini dihadapkan satu pilkada yang tak ada jaminan menang. Pada saat yang bersamaan, datanglah dari Kim, kubu penguasa, menjanjikan angin surga yang cukup luar biasa, bisa jadi menteri dan seterusnya. Jadi faktor ini yang paling mungkin sebenarnya membuat kenapa partai-partai itu di end of the day-nya bisa mengubah pilihan politiknya. Padahal kalau mau jujur sebenarnya ada 2 partai politik yang sangat identik dengan Anies. Satu PKS, yang kedua Nasdem. Apapun judulnya, Nasdem itu adalah ormas sebelum jadi partai, dan Anies salah satu deklaratornya. Kalau PKS kita tahu bahwa memang warna politik PKS sejak lama dengan Anies Baswedan. Jadi tanpa PKB sekalipun ini bisa bareng berlayar. Kan itu jalan ceritanya. Oke, ini skenario pertama bubar total. Karena PKB dan Nasdem anggaplah misalnya akan ke Kim. Tinggal PKS, yakinkan PDIP. Toh ada kesan PDIP nggak diajak sama Kim di Jakarta. Udah jadi ini barang. Pemenang Pileg dan runner-up Pileg sudah bisa berlayar soal nomor 1 dan nomor 2 di Jakarta Tapi gitu kan kalau mengacu ke pernyataannya Ahok kan adalah ada prinsip yang sulit untuk mencalonkan Anies begitu. Ya betul, kan nggak punya pilihan. PDIP nggak punya pilihan selain berkoalisi dengan yang lain. PDIP dulu ada harapan ataupun ada kemungkinan berkoalisi dengan PKB. Tapi kalau PKB bergabung dengan Kim, PDIP nggak punya pilihan, harus dengan PKS. Dengan catatan PKS-nya harga mati kepada Anies Baswedan. Tapi kalau mau jujur sebenarnya di antara begitu banyak dinamika politik yang berkembang hari ini pelajaran juga buat Anies ya, bahwa di zona nyaman itu tidak selampau menguntungkan. Dan hari ini di Jakarta Anies pun bukan menjadi darling satu-satunya yang kemudian dikerubungi oleh partai. Semua konstelasi politik berubah. Anies sepertinya harus mulai berpikir bagaimana menjadi kader partai, mulai harus berpikir dinamika politik per hari ini tidak melulu menjadikan orang yang elektabilitasnya sampai ke langit yang 7 itu akan mendapatkan tiket. Sudah banyak contoh, orang hebat, orang top, popularitasnya mantap, nggak dapat tiket berlayar. Baik, Kang Pipin, saya ingin coba konfirmasi, apakah juga dengan PDI Perjuangan begitu? Karena kemarin ya, kami juga membahas hal ini juga, dan kita sudah tanyakan itu juga ke PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengatakan, ya bisa saja dengan Anies, tapi memang ada prinsip memang yang sepertinya menghalangi begitu loh ya. Nah, untuk PKS sendiri bisa nggak meyakinkan bahwa prinsip tersebut gitu loh bisa kita negosiasikan lah begitu?
Ya, sebetulnya ikhtiar kita untuk berusaha untuk berkomunikasi dengan PDIP ini kami lakukan ya, termasuk kami tawarkan misalnya untuk PDIP karena memang PDIP suaranya besar, pemenang di Jawa Tengah, kami PKS di DKI Jakarta, sebetulnya kita bisa barter sebetulnya. Jadi misalnya di Jawa Tengah kami dukung PDIP, di DKI PDIP dukung PKS ya, Anies Sohibul Iman, sehingga menurut saya cara seperti itu ya memang dalam koalisi kerjasama kan bisa saling menguntungkan. Ya, Kang Pipin. Halo Kang. Oke, baik. Ada kendala lagi ya, kita Iya. akan coba hubungi Kang Pipin. Mas Adi, tapi kalau melihat nampaknya kalau komunikasi tadi dikatakan sebenarnya tawaran itu sudah dikomunikasikan kepada PDIP. Gimana kalau misalnya nanti kita di Jawa Tengah kita akan support PDIP, PDIP support di Apple to apple Jakarta nggak? begitu. Apple to apple nggak? Sangat rasional kalau menurut saya begitu. Tapi bagi PDIP sebagai runner up di Jakarta tentu tidak mau kosongan, mendukung jagoan ya di pilkada. Aman tadi itu ya. Betul. Kenapa? Karena apapun judulnya PDIP ini partai kader. Kalau dilihat rata-rata secara umum, kadernya menjadi prioritas. Iya. Persoalan kalah menang kayaknya belakangan gitu. Di iya. Jawa Barat, kemudian di Banten, dan di berbagai tempat. Ini yang sepertinya mungkin tinggal menyamakan persepsi soal siapa yang akan menjadi nomor 2-nya Anies. Karena memang opsinya terbatas. Kalau memang PKS ini solid dukung Anies, ya pilihannya dengan PDIP. Iya, iya. PDIP juga Harus mengalah juga nomor 2-nya bukan kalau dari PDIP punya PKS. komitmen supaya tak ada kota kosong di Jakarta, nggak ada pilihan lagi dengan PKS, Pak. Kan itu pilihan yang mentok. Nah, pilihan mentok itulah kemudian tak ada kriteria-kriteria ideal. Yang dibicarakan adalah kompromi, bisa belayar dan bisa maju. Oke. Atau opsinya bukan Anies. Siapa tahu caleg dari PDIP, kemudian calonnya dari PKS. Sebagai bentuk kompromi, kader PDIP maju, kader PKS maju. Oke. Anies bukan kader partai. Kan itu jalan ceritanya, Pak. Ini yang saya kira memang sedang dihitung betul oleh partai. Iya. Oleh karena itu kalau saya sebagai aktivis ya, dan pegiat demokrasi, tentu tidak berharap ada kotak kosong di berbagai tempat, termasuk di Jakarta. Sepakat dengan itu Mas Adi. Baik, Mas Adi, kalau tadi Anda mengatakan cukup banyak mungkin godaan, gangguan begitu ya. Nah, mudah-mudahan Kang Pipin Sopyan pagi ini tidaklah diganggu atau digoda begitu. Karena sudah berkali-kali kita Terputus nih ya. ya dengan Kang Pipin Sopyan. Terima kasih Mas Adi Prayitno. Terima kasih, Mas Kang Adi. Pipin Sopyan juga terima kasih yang sudah bergabung tadi melalui Zoom sama kami. Kita